Yes, kita ditinggal Roger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3 dan 7 Sistem Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Saat ini kami sedang berada di Desa Kedung Salam. Perkenalkan, nama saya Roger Goklas Pangaribuan dengan nomor NRP 5015251004. Perkenalkan, saya Ardi Lamvala dengan NRP 5015251077. Perkenalkan, nama saya Janatika Putri dengan NRP 5015251122. Perkenalkan, nama saya Nadifa Marsala Kirania dengan NRP 5015251056. Perkenalkan, saya Dayani Katri Iwo dengan NRP 5015251171. Perkenalkan, nama saya Rahmanela Syabira dengan NRP 5015251032. Perkenalkan, saya Raditya Hana Azharo, NRP 5015251008. Perkenalkan, nama saya Danis Putri Evania dengan NRP 5015251146. Perkenalkan, nama saya Raffi Ananda Pratama dengan NRP 501-525-1069. Perkenalkan, nama saya Khowi Arokila dengan NRP 5015251106. Saksikan keseruan kami. Desa Kedung Salam merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Donomulyo, lebih tepatnya di ujung selatan Kabupaten Malang yang kaya akan keindahan alam dan potensi ekonomi. Desa Kedung Salam terdiri dari 4 dusun, 18 rukun warga, dan 86 rukun tetangga. Luas desa Kedung Salam sekitar 35.000 hektar atau 35 km persegi. Luas tersebut dibagi untuk beberapa peruntukan yang dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, permukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Desa ini memiliki penduduk kurang lebih sebanyak 11.000 jiwa yang terbagi menjadi 5.700 jiwa laki-laki dan 5.468 jiwa perempuan. Desa ini berbatasan dengan Desa Telogosari di sebelah utara, Samudra Indonesia di sebelah selatan, Sumber Manjing Kulon dan Desa Banjarrejo di sebelah timur, dan Desa Tempur Sari di sebelah barat. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Desa Kedung Salam terletak di antara 0 sampai 400 mdpl dengan tingkat kelerengan 8% sampai 15% yang termasuk klasifikasi wilayah yang landai dan termasuk ke dalam kelas 2. Terdapat 4 macam jenis tanah yang ada di Desa Kedung Salam, antara lain tanah andosol yang sering ditemukan di daerah pegunungan dan vulkanik yang rentan terhadap erosi, tanah luvial yang cenderung subur untuk pertanian, tanah mediteran, dan tanah latosol. Desa Kedung Salam termasuk desa yang berada di dataran tinggi dengan suhu rata-rata 23 sampai 28 derajat Celcius dan rata-rata curah hujan yang paling tinggi sebanyak 313 mm dan paling rendah 49 mm setiap tahun. Wilayah ini memiliki tantangan bencana tanah longsor, curah hujan yang tinggi sering menyebabkan tanah menjadi jenuh air dan tidak stabil, terutama di daerah dengan lereng curam dan tebing. Kualitas udara di Desa Kedung Salam masih tergolong sejuk dan segar karena letak Desa Kedung Salam sendiri yang masih berada di daerah pegunungan dan masih banyak kawasan hutan, baik hutan lindung maupun non-lindung dengan berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Desa Kedung Salam. Jika diperhitungkan dengan ISPU, Desa Kedung Salam tergolong dalam kategori baik dengan nilai ISPU 24 jam, rata-rata 34 dengan kelembapan udara 74. Kecepatan angin sekitar 26 km per jam dan suhu rata-rata 29 derajat Celcius. Artinya, udara di Desa Kedung Salam menunjukkan udara yang sehat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena Desa Kedung Salam terletak jauh dari pusat aktivitas industri dan transportasi padat, ini juga didukung karena adanya vegetasi yang melimpah seperti pohon jati dengan luas lahan sebesar 1.000 meter persegi, di mana tanaman jati mampu menyerap karbon dioksida sebesar 135,27 kg per tahun untuk satu pohon. Berikutnya ada pohon kelapa yang mampu menyerap karbon dioksida sebanyak 25-75 ton CO2 per hektar. Ada juga pohon pisang yang seluas 23 hektar dan mampu menghasilkan hampir 90 kuintal per tahunnya.
Selain itu juga terdapat tanaman jagung dengan luas 850 hektar yang mampu menghasilkan 9.000 kuintal tiap tahunnya. Selain itu, ada juga tanaman tebu yang menjadi sumber ekspor utama di Kedung Salam dengan luas 51 hektar. Dan yang terakhir, ada tanaman tembakau dengan luas 9 hektar dan mampu menghasilkan sebanyak 10 kuintal per tahunnya. Beberapa jenis pohon lain yang berperan penting dalam menyerap karbon dioksida serta berbagai polutan seperti NO2 dan partikel debu. Sumber pencemar udara utama berasal dari emisi kendaraan serta pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian kecil warga. Sedangkan aktivitas konstruksi berskala kecil hanya menimbulkan debu sesaat. Vegetasi jati dan sengon yang sangat banyak, terutama di kawasan hutan perhutani dan hutan milik masyarakat, menjadi faktor utama penyeimbang udara. Dan masyarakat bersama pihak terkait juga rutin melakukan penanaman kembali untuk menjaga kelestarian lingkungan. Secara keseluruhan, kualitas udara di Desa Kedung Salam dirasakan masih segar dan stabil dari tahun ke tahun, dengan sebagian besar warga menilai udara di lingkungan mereka bersih, nyaman, dan menyehatkan. Terdapat dua jenis lahan pertanian di Desa Kedung Salam, sawah dan bukan sawah. Sawah irigasi memiliki luas 770.000 meter persegi, sawah tada hujan memiliki luas 22 juta meter persegi, ladang dengan luas 52 juta meter persegi, perkebunan rakyat dengan luas 1.420.000 meter persegi, hutan negara dengan luas 18.420.000 meter persegi, hutan rakyat dengan luas sekitar 4 juta meter persegi, dengan hasil pertanian berupa padi 34.123 kuintal, tebu 372 kuintal, jagung 9.120 kuintal, ubi kayu 991 kuintal, ubi jalar 45,6 kuintal, cabai besar 31 kuintal, cabai kecil 92 kuintal, nangka 87 kuintal, kelap 812 kuintal, tembakau 11 kuintal, kopi 58 kuintal. Desa Kedung Salam memiliki luas lahan pertanian sekitar 395,5 hektar. Lahan ini menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian tanaman pangan. Secara umum, jenis tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Desa Kedung Salam adalah padi dan jagung. Menurut keterangan narasumber, terdapat pergantian jenis tanaman pada lahan yang sama dengan pola perbandingan 1:2 atau 2:1 antara padi dan jagung. Bahkan pada beberapa lahan juga ditanami tebu sebagai tanaman alternatif. Dalam pengelolaannya, masyarakat menerapkan sistem pertanian kombinasi, yakni antara irigasi dan tada hujan. Sebagian besar saluran irigasi dibangun dan dikelola secara swadaya oleh warga desa, sebagai bentuk gotong royong dalam menjaga keberlanjutan pertanian. Untuk menjaga hasil panen dari serangan hama, para petani juga menggunakan pestisida seperti furadan dan jenis lainnya secara terukur, agar tanaman tetap subur dan produktif. Selain sektor pertanian, Desa Kedung Salam juga memiliki potensi besar di bidang peternakan. Jenis ternak yang paling banyak dikelola masyarakat di sini adalah ayam, terutama ayam petelur dan ayam potong. Dalam observasi kami, salah satu peternakan di desa ini memiliki 3 kandang ayam petelur berukuran 40 x 25 meter dan 2 kandang ayam potong berukuran 70 x 8 meter. Kandang-kandang tersebut mampu menampung hingga 2.000 ekor ayam petelur. Setiap hari, ayam-ayam ini mengonsumsi sekitar 70 kg pakan, sedangkan ayam potong membutuhkan sekitar 50 sak pakan berisi 50 kg satu pak. Kebutuhan pakan yang besar ini menunjukkan skala produksi yang cukup tinggi, sekaligus pergantungan terhadap pasokan bahan pakan yang stabil. Dari segi produktivitas, hasilnya terbilang signifikan. Telur dipanen tiap hari dengan total mencapai sekitar setengah kuintal atau 550 kg. Sementara untuk ayam potong, panen dilakukan setiap 40 hari sekali, menghasilkan sekitar 40 ton ayam dalam satu siklus panen. Setiap ekor ayam memiliki berat rata-rata 3 kg dan proses panen dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan. Kegiatan peternakan seperti ini menjadi salah satu pilar ekonomi masyarakat Kedung Salam. Rantai pasok terbangun mulai dari distribusi pakan hingga pemasaran hasil panen. Dalam hidrologi, persamaan neraca air dapat digunakan untuk menghitung besarnya aliran air yang masuk dan keluar dari sebuah sistem. Sistem tersebut bisa berupa wilayah tangkapan air seperti sungai atau danau, kolam tanah, atau bahkan sistem drainase berkotaan.
Persamaan ini membandingkan aliran air masuk seperti curah hujan dan aliran sungai. Neraca air utamanya digunakan sebagai pengairan persawahan, kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau digunakan untuk minum. Bahkan digunakan untuk kolam ikan warga. Desa Kedung Salam memiliki sumber mata air berupa sungai di tengah sawah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Debit air di Desa Kedung Salam mencapai 40 liter per detik, yang artinya sumber mata air di Desa Kedung Salam termasuk surplus dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya. Desa Kedung Salam juga menyimpan kekayaan sumber daya alam berupa bahan galian. Jenis bahan galian yang ditemukan di wilayah desa ini antara lain batu kapur dan batu gamping. Kedua jenis batuan tersebut paling banyak ditemukan di wilayah Dusun Ngeliep yang memiliki kondisi geologi berbukit dan berlapis batuan kapur. Bahan galian ini umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi lokal, seperti pembangunan rumah, jalan desa, dan fasilitas umum lainnya. Meskipun kegiatan pengambilan batu dan pasir dilakukan oleh warga secara mandiri dan dalam skala kecil, bahan galian ini tetap menjadi sumber pendapatan tambahan bagi sebagian masyarakat. Namun, hingga saat ini belum terdapat izin resmi dari pemerintah terkait aktivitas pertambangan di wilayah desa, kecuali pada saat pembangunan jalur lintas selatan yang sempat memanfaatkan sumber daya lokal untuk keperluan konstruksi jalan. Desa Kedung Salam bukan hanya contoh desa yang kaya alam, tetapi juga cermin dari harmoni antara manusia dan lingkungannya. Sebuah tempat di mana pembangunan berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan ekologis. Dari hasil survei lapangan yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam dan saling mendukung satu sama lain. Potensi yang dihidupkan oleh masyarakat yang mandiri, bergotong royong, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Pengelolaan yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar kapasitas alami tersebut dapat terus dimanfaatkan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan.